warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 dengan pokok bahasan pengembangan sumber daya manusia dalam masyarakat. Nah, di sini anggota saya beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Atika Ulfa Nabila, Farida Baneti Stofia, Nur Saidina Rohus, Meli Permatasari, dan saya sendiri Tiara Indah Purnamasari. Nah, langsung saja di sini materi pertama kami yaitu tentang definisi sumber daya manusia. Nah, berbagai para ahli telah menguraikan dan menjelaskan pendapat mereka mengenai sumber daya manusia dan memiliki pemahaman yang lebih luas terkait teori tentang sumber daya manusia. Nah, di sini yang pertama yaitu menurut Sonny Sumarsono. Nah, ia mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Nah, dengan kata lain, sumber daya manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Nah, masih terkait dengan hal yang pertama, pengertian SDM yang kedua menurut Sonny Sumarsono yaitu di mana manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis, atau dengan kata lain adalah kegiatan tersebut bisa menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan menurut MTE Haryanja, ia berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor utama pada suatu perusahaan jika dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Nah, oleh karena itu, sumber daya manusia sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar aktivitas dan efisiensi perusahaan semakin meningkat. Nah, jika menurut Hasibuan, yaitu beliau berpendapat bahwa sumber daya manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya. Nah, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya. Nah, selain itu, sumber daya manusia meliputi daya pikir fisik pada setiap individu. Lebih jelasnya, sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. Nah, sumber daya manusia atau manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Meskipun peralatan yang ada sudah cukup canggih, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, hal tersebut tidak akan berarti apa-apa. Nah, sebab daya pikir merupakan modal yang dasar dibawa sejak lahir, sedangkan keahlian dapat diperoleh dari usaha belajar dan pelatihan. Kecerdasan seseorang dapat diukur melalui tingkat IQ maupun EQ. Nah, mungkin itu saja definisi dari sumber daya manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi pengembangan sumber daya manusia. Menurut Leonard Nader, pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan sebuah sikap karyawan. Sementara itu, menurut Profesor TV Rao, pengembangan sumber daya manusia adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia juga merupakan proses pengembangan kemampuan karyawan sebagai seorang individu menemukan serta memanfaatkan potensi yang ada. Nah, selanjutnya pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia
pembangunan yang berbudi luhur, tangguh, cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki rasa setia kawanan, bekerja keras, produktif, kreatif, inovatif, disiplin, dan orientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membentuk para pegawai agar menguasai berbagai kemampuan yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien yang berfokus pada usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi organisasi dan perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pendidikan secara sederhana, yang dimana pendidikan ini bisa diartikan sebagai usaha untuk mengarahkan peserta didik dari yang tidak tahu, sehingga dengan memiliki pengetahuan maka seseorang akan menjadi lebih terarah dalam menentukan maupun mengambil keputusan. Yang kedua yaitu peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan, yang dimana pengetahuan dan wawasan lingkungan ini penting diterapkan pada masyarakat agar dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk memberikan konsep dan pandangan yang sama dan benar kepada masyarakat tentang lingkungan serta perannya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pengetahuan dan wawasan yang diberikan pada masyarakat harus dilihat dari lingkungan dan jenis pekerjaannya agar lebih spesifik dan lebih menekankan pada pengetahuan dan wawasan yang berkaitan langsung dengan sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan masyarakat, yang dimana pengembangan keterampilan masyarakat yaitu untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia dari pengelolaan lingkungan yang harus ada campur tangan dari pemerintah untuk mendorong peran serta dari seluruh masyarakat secara aktif. Pengembangan sumber daya manusia dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Awaludin 1993-94 bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam arti luas adalah seluruh proses pembinaan untuk meningkatkan kualitas secara taraf hidup manusia dari suatu negara. Sedangkan dalam arti sempit, pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan atau usaha menambah pengetahuan dan keterampilan sebagai proses yang tanpa akhir, terutama pengembangan diri sendiri. Peningkatan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan sangatlah penting dalam meningkatkan sumber daya manusia, yang dimana pendidikan sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia karena pengetahuan akan diperoleh salah satunya dengan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan angka kemiskinan dan meningkatkannya angka pengangguran di Indonesia yang diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat. Pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang harus dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan segala kemampuan yang ada dalam dirinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya upaya pengembangan sumber daya manusia dalam masyarakat. Yang pertama, pendidikan secara sederhana. Pendidikan ini bisa diartikan sebagai usaha untuk mengarahkan peserta didik yang dari tahu menjadi tahu, sehingga dengan memiliki pengetahuan maka seorang akan menjadi lebih terarah dalam menentukan maupun mengambil keputusan. Dan yang kedua yaitu peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan. Pengetahuan dan wawasan lingkungan ini
penting diterapkan pada masyarakat agar dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk memberikan konsep dan pandangan yang sama dan benar kepada masyarakat tentang lingkungan serta perannya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan masyarakat. Pengembangan keterampilan masyarakat yaitu untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia dari pengelolaan lingkungan yang harus ada campur tangan dari pemerintah untuk mendorong peran serta dari seluruh masyarakat secara aktif. Itu saja, sekian dan terima kasih. Pembangunan desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dalam material maupun spiritual. Sumber Sapari mengungkapkan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah pengkhususan dari Kementerian Community Development yang berarti pembangunan masyarakat sebagai keseluruhan dengan tujuan menaikkan penghasilan serta taraf hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat desa bagian dari pembangunan nasional, tentu mempunyai tujuan yang tidak terlepas dari pembangunan secara keseluruhan, karena kondisi pedesaan mempunyai spesifikasi tertentu baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Pembangunan masyarakat desa bagian dari pembangunan nasional, tentu mempunyai tujuan yang tidak terlepas dari pembangunan secara keseluruhan. Adapun tujuan jangka pendek lebih diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakatnya, sedangkan tujuan jangka panjangnya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain tujuan pokok untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pembangunan masyarakat mempunyai tujuan yang sifatnya lebih strategis dan dapat mempercepat proses pembangunan desa, antara lain: 1. Memperlancar sarana hubungan dan komunikasi untuk lebih membuka desa terhadap daerah sekitar sehingga tidak menjadi daerah yang terisolasi. Kedua, meningkatkan dan menyempurnakan struktur administrasi perdesaan serta personalnya sebagai usaha menciptakan pembangunan desa yang lebih terarah dan efisien. Baiklah itulah paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan, demikian materi dari kami tentang pengembangan sumber daya manusia dalam masyarakat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.